Nanti CGP Angkatan 9 dari Kota Pematang Siantar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Saya Fauzia Sriwahyuni Nasution, CGP Angkatan 9 dari Kota Pematang Siantar yang saat ini bekerja di SD Sultan Agung. Saya Santi Marisi Intan Silitonga, CGP Angkatan 9 Kota Pematang Siantar dari UPTD SMP Negeri 11 Pematang Siantar. Saya Lena Oktawati Saragi, CGP Angkatan 9 UPTD SD Negeri 122348 Pematang Siantar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya Bu? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah saya baik Bu. Hari ini Ibu mau melakukan coaching ya dengan Ibu Lena Oktawati. Iya benar Bu, saya deg-degan loh Bu. Saya sampaikan dengan Ibu, terutama Bu mengenai dengan yang pertama adalah kemitraan, baru yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, pertanyaan saya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi yang ingin saya kembangkan 3 kompetensi dalam coaching Bu. Yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, lalu kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nanti coaching saya akan menimbulkan rasa, jadi dia terbuka gitu Bu. Nah, benar sekali itu Bu. Yang berikutnya ada yang menjadi pertanyaan buat saya. Dia antara mana yang harus Ibu kembangkan untuk proses nanti coaching? Kalau menurut saya ingin saya kembangkan mendengarkan aktif, kemudian ya mengajukan pertanyaan berbobot sehingga keluar semua unek-unek masalah dari si coaching tadi Bu. Ya benar ya Bu ya. Jadi yang pertanyaan yang terakhir sebelum Ibu meng-coaching Ibu Lena, apa indikator ketercapaian dari coaching nantinya? Jadi indikatornya saya ingin setelah melakukan proses coaching, coaching nanti akan terselesaikan masalahnya, dia sendiri secara tidak langsung yang akan menyelesaikan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Seperti itu Bu. Oke Bu, nanti kita akan bicara lagi. Saya juga kepingin tahu apa hasilnya dari coaching Ibu nantinya dengan Ibu Lena Oktawati. Oke Bu, selamat semangat dan saya percaya pasti akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu atas support dan dukungannya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu. Oke Bu. Selamat pagi Bu Lena, apa kabar? Selamat pagi Bu Fauzia, kabar sehat Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Sepertinya saya dengar Ibu ingin berbincang dengan saya, ingin berdiskusi dengan saya. Saya lihat Ibu tidak bersemangat nih hari ini. Iya Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu tentang supervisi kepala sekolah kemarin Bu di kelas saya. Oh, jadi Ibu nggak bersemangat karena ada masalah dalam supervisi Ibu ya Bu. Dan ini yang ingin Ibu diskusikan dengan saya gitu ya. Jadi setelah berbincang-bincang atau berdiskusi dengan saya, apa yang ingin Ibu harapkan Bu? Ya, tentunya saya berharap Bu mendapatkan ketenangan dan solusi setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu. Baiklah Bu. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu Lena? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya disupervisi kepala sekolah kemarin di kelas, jadi saya merasa tidak tenang gitu loh Bu. Oh, jadi Ibu setelah supervisi merasa tidak tenang gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, apa Ibu sudah merefleksikan kegiatan yang Ibu lakukan hari itu? Sudah. Apa itu kekurangannya Bu? Saya menemukan kalau saya perlu perbaikan Bu dalam pengelolaan waktu dan penggunaan media pembelajaran Bu. Jadi Ibu merasa dalam menggunakan pengelolaan waktu dan media pembelajaran Ibu masih banyak terdapat kekurangan gitu ya.
saat supervisi berlangsung, apa yang terjadi dengan kedua hal tersebut Ibu, dengan pengelolaan waktu dan media pembelajaran yang Ibu katakan tadi? Jadi begini Bu, kegiatan saya tidak selesai dengan waktu yang sudah saya rencanakan. Banyak kegiatan yang saya lewatkan Ibu. Kemudian juga saya menyadari bahwa saya belum memanfaatkan media pembelajaran yang secara optimal. Dan peserta didik banyak yang tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi dengan supervisi itu Ibu menemukan bahwa dalam pengelolaan waktu tadi banyak yang terlewatkan, kemudian media pembelajarannya juga, dan siswa atau murid-murid Ibu tidak tertarik dengan apa yang Ibu ajarkan gitu ya. Jadi melihat semua kejadian itu Bu, bagaimana tanggapan kepala sekolah? Itu dia Bu yang jadi masalah. Bapak kepala sekolah tidak memanggil saya dan tidak merespon. Saya pikir Bapak itu memanggil saya. Jadi masalahnya karena hal seperti itu, Ibu merasa bahwa kepala sekolah tidak nyaman atau tidak puas dengan hasil supervisi yang Ibu lakukan, begitu ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu cara terbaik untuk mengelola waktu dalam kegiatan di kelas Ibu? Ya Bu, dalam hal pengelolaan waktu, saya akan merencanakan pelajaran dengan cermat, mengatur transisi atau aktivitas dengan cepat dan efisien, serta memprioritaskan aktivitas Bu, supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oh, baik sekali Bu pengelolaan waktunya. Jadi Ibu sudah memprioritaskan waktu gitu ya, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, begitu ya Bu. Lalu untuk yang berikutnya, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Iya, saya juga akan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik, seperti video pembelajaran, flashcard, dan sebagainya, sehingga anak-anak tertarik Bu dengan pembelajaran yang saya berikan. Tepat sekali Bu, memang sekarang ini kita kalau pakai metode mengajarkannya ceramah saja sudah tidak efektif, anak-anak tidak akan tertarik. Tapi Ibu tadi sudah mengatakan bahwa Ibu akan pakai metode gitu ya, dengan kartu-kartu gitu ya Bu. Jadi dengan seperti itu bagaimana tanggapan kepala sekolah? Itulah Bu, pertama saya kan berharap kalau kepala sekolah itu memanggil saya Bu, tetapi saya akan merefleksikan lagi, saya akan langsung menjumpai Bapak kepala sekolahnya nanti Bu terlebih dahulu dan menjelaskan permasalahan saya. Berarti nanti Ibu berinisiatif untuk menemui kepala sekolah sendiri gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan strategi pembelajaran Ibu nantinya? Oke. Ya Bu, setelah ini saya lebih memperhatikan kegiatan dalam kelas, pengelolaan waktu, serta lebih menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif Bu. Luar biasa Bu, saya setuju dengan ide-ide yang Ibu katakan tadi. Ibu akan mengelola waktu dengan baik, kemudian akan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif gitu ya. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu ambil untuk rencana aksi tadi Bu? Nah, komitmen yang saya lakukan Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan konsisten dalam menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga siswa nanti bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik Bu. Wah, keren sekali usaha yang akan Ibu lakukan ya. Komitmen Ibu sungguh luar biasa. Saya apresiasi. Nah, lalu kapan Ibu akan melaksanakannya Bu? Saya akan melakukan secepatnya Bu. Jadi Ibu akan melakukan rencana aksi itu secepatnya ya Bu. Dalam melakukan rencana aksi kita kan butuh bantuan, butuh dukungan. Dukungan siapa aja yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Ya Bu, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru sehingga apa yang saya harapkan itu bisa berjalan dengan baik. Wah, baik sekali. Jadi harus ada kolaborasi kita ya Bu ya. Nah, ada lagi nggak yang ingin dibicarakan dengan saya? Tidak Bu. Baik Bu, dari perbincangan kita, berarti nanti Ibu akan menemui kepala sekolah, kemudian Ibu akan melakukan pembelajaran yang interaktif dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Lena setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan saya sekarang sudah lega Bu. Saya Bu Fauzia, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang setelah saya alami. Sama-sama Bu Lena. Tapi nanti saya pengen dengar cerita dari Ibu loh setelah Ibu melaksanakan
rencana Ibu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Ya Bu, baik Bu. Oke, saya permisi dulu Bu Lena. Oke. Dadah. Setelah Ibu melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Fauzia. Yang pertama itu Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diharapkan? Jadi Bu, yang saya dapatkan yang pertama, saya merasa senang Bu, merasa lega karena bisa membantu si Koci. Jadi permasalahan yang Koci hadapi, dia telah menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi tadi kompetensi inti itu yang ingin saya kembangkan sudah saya maksimalkan gitu Bu. Mulai dari mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga unek-unek ini yang di dalam pikiran si Koci tadi bisa terucapkan gitu Bu. Bisa dia utarakan secara terbuka dan terjalin kemitraan di antara kami gitu Bu. Yang terakhir ya Bu ya, saya mau bertanya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melaksanakan coaching hari ini? Jadi Bu, sepertinya yang ingin saya kembangkan seperti yang kompetensi inti dari proses coaching Bu, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, hingga akhirnya rasa itu bisa kelihatan dalam alur ceritanya Bu. Oke Bu Fauzia, Ibu sudah melakukan coaching sehingga coachingnya itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Fauzia buat waktu yang sudah diberikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa juga melaksanakan coaching berikutnya. Terima kasih Bu, bye. Hai, sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Selamat siang Bu Lena, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Bu Fauzia, kabar saya sehat Bu. Oh iya, hari ini Ibu mau coaching ya Bu ya? Iya Bu, saya mau coaching sama Ibu Santi loh Bu. Oh iya, jadi nanti saya di sini sebagai pengamat gitu ya Bu ya, saya akan mengamati jalannya coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Santi tadi ya Bu ya, sebagai coachingnya. Nah, tapi sebelum Ibu melakukan coaching, ada yang mau kita diskusikan dulu nih, boleh Bu? Boleh Bu. Ya, jadi nanti Bu proses coachingnya yang ingin saya lihat apakah alur ceritanya sudah ada nanti ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si Koci. Terus kemudian bagaimana respon dari si Koci dengan jawaban-jawabannya gitu ya. Jangan lupa juga Ibu harus melakukan prinsip coaching itu tadi Bu, ya kan, seperti kemitraan, jadi kemudian proses yang kreatif, lalu memaksimalkan potensi si Koci. Karena tujuan kita kan memaksimalkan potensi si Koci tadi untuk coaching ini ya Bu ya. Tadi seperti yang saya katakan kita mau diskusi dulu nih Bu. Nah, jadi kompetensi apa aja nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh, seperti yang kita ketahui kan Bu, kompetensi coaching itu ada 3. Pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan dengan penuh pada coaching. Oke, jadi nanti di antara kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh, yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, mendengarkan aktif, supaya saya bisa mendengar apa yang menjadi keluh kesah si coaching nanti. Oke, jadi yang terakhir ini ya Bu ya, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching ini? Indikator yang saya harapkan supaya nanti coach itu Bu mendapat solusi dari pembicaraan yang kami lakukan, dan dia yang akan menemukan apa yang didapat untuk solusinya. Oke, jadi ingin tahu ya bagaimana nanti si coach itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke Bu, saya tidak sabar nih ingin menyaksikan proses coaching Ibu bersama dengan coach Ibu. Jadi nanti setelah selesai proses coaching kita bertemu lagi, diskusi lagi ya Bu ya. Ya, Bu. Oke, selamat jadi coach ya Bu ya dalam proses coachingnya. Terima kasih. Horas Bu Lena. Horas Ibu Santi. Ada apa Bu? Kok lain saya lihat wajah Ibu kurang semangat? Ada apa ya? Benar Bu, ada sedikit masalah ini Bu. Apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya Bu? Begini Bu, saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah
Pak Gultom menemui saya karena mendapat laporan dari Bapak Pengawas yang datang kemarin. Bapak Pengawas keberatan karena waktu supervisi Bapak itu melihat saya tidak menggunakan buku teks selama proses pembelajaran berlangsung. Padahal yang saya lakukan tidak melenceng ke Bu dari kurikulum. Oh begitu Bu, Ibu ditegur ya Bu, sabar ya Bu, mungkin ada maksud lain Bu di belakang itu. Iya sih Bu. Menurut Ibu, apa yang paling penting dari yang Ibu lakukan hari ini? Menurut saya Bu, yang paling penting adalah mengajar dengan baik, memberikan pembelajaran yang baik kepada murid-murid saya. Di mana pembelajaran itu harus menarik dan mudah dipahami oleh murid saya. Dengan gambar-gambar dan warna-warna yang menarik, murid lebih mudah memahami pembelajaran tersebut, Bu. Oh iya Bu, apalagi untuk saat ini, semua siswa atau murid-murid, mereka lebih paham dengan teknologi Bu daripada kita. Jadi menurut Ibu, bagaimana solusi dari Ibu untuk mengatasi masalah ini? Kalau dari saya, Bu, saya akan berusaha menjelaskan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa apa yang saya lakukan tidak menyalahi kurikulum. Saya meyakinkan Bapak Kepala Sekolah bahwa apa yang saya lakukan dalam penyampaian materi pembelajaran semata-mata untuk membuat siswa semakin mudah untuk memahami tentang materi pembelajaran, menarik dan mudah dipahami oleh murid. Seperti yang sudah kita pelajari Bu di dalam sekolah pendidikan guru penggerak tentang peran dari guru. Oh itu sudah hebat Bu cara Ibu. Tapi Bu, jadi sejauh mana usaha yang Ibu sudah lakukan dalam masalah ini? Yang sudah saya lakukan Bu, saya sudah menyuruh siswa untuk membawa buku teks. Terus itu mereka juga menggunakan buku teks tersebut Bu. Ibu sudah bagus Bu, Ibu sudah menyuruh anak-anak itu untuk membawa bukunya, dan sebaiknya kalau sudah dibawa bukunya supaya dipergunakan Bu nanti di dalam kelas. Iya ya Bu. Jadi sekarang strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk masalah Ibu ini? Menurut saya, yang saya lakukan adalah yang pertama Bu, menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya karena buku teks dimiliki oleh semua siswa dan menjadi pedoman murid untuk belajar di rumah. Yang kedua, saya akan meminta arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu Bu, saya akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas jika sikap saya membuat Bapak itu tersinggung. Dan saya akan tetap bersikap baik kepada Bapak Pengawas karena saya percaya Bapak itu memiliki alasan yang kuat agar saya menggunakan buku teks. Oh, berarti strategi Ibu itu sangat bagus Bu, di mana Ibu sudah menggunakan buku teks pelajaran dan Ibu akan menjumpai kepala sekolah dan meminta maaf kepada pengawas. Bagus Bu, Bu lanjutkan dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan itu berjalan dengan baik. Dan kapan rencana Ibu untuk menindaklanjuti itu Bu? Rencananya Bu, mulai besok Bu, saya akan mengambil soal-soal latihan di rumah dari buku teks dan untuk ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin 2 hari lagi Bu. Karena kan hari ini dan besok Bapak itu ada rapat di dinas Bu. Setelah itu untuk Bapak Pengawas, saya akan bertemu dengan Bapak itu minggu depan. Karena minggu depan Bapak itu akan datang kembali ke sekolah untuk mengambil berkas isian yang diberikan Bapak itu kemarin. Oh bagus, berarti rencana Ibu sudah Ibu susun rapi ya, sudah Ibu rencanakan dengan sebaik mungkin. Jadi apa komitmen Ibu selanjutnya? Komitmen saya Bu, saya akan tetap memberikan pembelajaran yang baik untuk murid saya. Saya berusaha agar pembelajaran itu menarik dan mudah dimengerti oleh murid saya. Dan saya akan menggunakan buku teks sebagai bahan ajar untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah dan tetap membangun komunikasi yang baik dengan Bapak Pengawas. Karena saya tahu Bu, pengalaman Bapak itu kan sudah lebih banyak di dalam dunia pendidikan. Benar Bu, yang Ibu lakukan ini sudah sangat bagus dan Ibu tetap semangat ya Bu menjalankan komitmen yang akan Ibu lakukan. Baiklah Bu Lena, terima kasih buat diskusi kita hari ini ya Bu. Terima kasih juga
sudah mau mendengarkan segala keluh kesah saya sehingga saya sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan kepada siswa kita ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Santi. Saya permisi dulu ya Bu. Nanti saya akan mendengar loh Bu cerita Ibu selanjutnya nanti tentang pelaksanaan aksi nyata Ibu. Oke Bu, dah. Yang Bu Lena. Selamat siang Ibu Kozia. Iya, tadi udah melakukan proses coaching ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Boleh tahu nih? Perasaan saya sangat senang Bu, di mana tadi prosesnya berjalan dengan baik Ibu. Berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tadi juga saya lihat semuanya berjalan dengan lancar gitu. Kesan-kesan apa ini Bu yang Ibu dapatkan dari melakukan proses coaching tadi Bu? Di mana tadi kami kan Bu sudah melakukan proses coaching. Di situ sudah terjalin prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Dan saya Bu menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek di hatinya dan kami menemukan solusinya Bu. Iya benar, tadi waktu saya mengamati juga ya, boleh ya Bu ya saya kasih masukan gitu ya. Jadi setelah yang saya lihat juga benar, proses tirtanya sudah sangat terlihat, di mana Ibu terus menggali masalah sampai keluar solusi dari si kunci tadi tersebut ya Bu ya. Dan kompetensi inti dari kehadiran penuh, terutama dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot sudah sangat maksimal yang Ibu berikan gitu. Saya lihat tadi alur tirtanya mengalir seperti air gitu Bu, luar biasa Bu Lena ini memang ya Bu Lena. Jadi tadi si coach saya lihat pun merasa nyaman dengan Ibu, merasa tenang sehingga masalahnya itu bisa diselesaikan sendiri tanpa dia sadari gitu ya Bu. Berikutnya Ibu, menurut Ibu apa yang akan Ibu kembangkan kembali dari proses coachingnya tadi itu Bu? Oke, dari proses coaching tadi Bu yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang pertanyaan yang berbobot sehingga coach nanti bisa menemukan solusi masalahnya. Itu yang ingin saya kembangkan Bu. Iya benar sekali Bu. Jadi proses coaching itu sebenarnya kita bisa ya Bu ya memberikan coaching itu menemukan kompetensi dirinya gitu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Ibu tadi hebat. Saya lihat coachingnya luar biasa. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa melakukan proses coaching lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Lena. Terima kasih juga Ibu Kozia. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat luar biasa. Oke, hari ini Ibu kan mau mengadakan coaching ya? Benar sekali Bu. Oke, saya ingin nanti mau melihat Ibu bagaimana Ibu coaching dengan coaching. Seperti yang kita ketahui dalam melakukan coaching itu harus ada sesuai dengan tirta. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata-kata kunci? Yaitu dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada satu pertanyaannya Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Bu Lena. Jadi kan Bu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini ada 3 Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan penuh pada coaching. Oh, itu sudah bagus Bu. Dari di antara 3 prinsip tadi Bu, mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik? Yang lebih saya kembangkan spesifik adalah Bu yang nomor 2, yaitu mendengarkan aktif. Oke Bu. Jadi apa indikator yang ketercapaian yang Ibu harapkan dari coaching hari ini? Indikator ketercapaian yang saya harapkan Bu dari nanti coaching kita adalah agar coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke. Kita akan bertemu lagi, berbincang-bincang lagi mengenai coaching yang sudah Ibu laksanakan nanti. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Kozia. Selamat siang Bu. Gimana kabar Ibu? Sehat kan Bu? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Kalau saya lihat seperti kurang bersemangat Ibu. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan dengan saya. Iya benar sekali Bu. Saya ada masalah sedikit ini Bu tentang
murid-murid saya. Setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita saat ini? Begini Bu, saya berharap saya itu bisa menyelesaikan masalah saya dan mendapatkan ide atas perilaku murid-murid saya yang suka melakukan pembulian. Kalau boleh tahu seperti bagaimana, Bu? Ada beberapa murid saya yang sering melakukan pembulian verbal Bu, mengejek teman-temannya. Jadi kelas saya terasa tidak nyaman seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Saya mau tanya, Bu, pembulian verbal itu yang dilakukan siswa Ibu itu seperti apa? Selain dia tadi mengejek, atau bagaimana dengan temannya yang lain, Bu, sehingga membuat Ibu, saya lihat seperti terbeban ya, Bu ya. Iya benar sekali Bu, saya merasa terbebani karena menurut saya sebagai seorang pendidik itu kita kan harus membuat perilaku anak didik kita yang baik gitu ya Bu. Jadi memang sebenarnya saya sudah bertanya kepada anak-anak itu apa yang menyebabkan mereka melakukan mengejek temannya. Ada yang menjawab karena iseng, ada yang menjawab karena mereka itu merasa diperlakukan tidak adil atau karena marah kepada temannya Bu. Berarti pembulian yang mereka lakukan seperti yang ada yang mengatakan mereka iseng, atau juga merasa karena mereka dibully, mereka merasa tidak senang ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Jadi Bu, apa harapan Ibu setidaknya untuk anak-anak Ibu ke depannya? Harapan saya Bu, mereka itu saling menghormati, saling menyayangi, dan saling peduli seperti itu Bu. Oh, berarti paling tidak mereka memiliki rasa empati ya Bu ya kepada sesama temannya ya Bu. Benar Bu. Mana langkah Ibu selanjutnya untuk mengatasi masalah pembulian verbal ini? Begini Bu, terpikir oleh saya ingin membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Bu. Kemudian memberikan mereka edukasi seperti memberikan tayangan video dari YouTube tentang bahaya pembulian. Dan saya juga berencana ingin menerapkan KSE di dalam pembelajaran saya Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus Bu Fauzia. Menurut saya rencana Ibu sangat bagus. Dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan KSE seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, KSE seperti apa yang akan Ibu terapkan nanti Bu di dalam kelas? Misalnya seperti kesadaran diri Bu. Jadi sering memberikan arahan kepada mereka setiap awal pembelajaran, melakukan training stop gitu. Lalu kemudian melatih mereka untuk berelasi, keterampilan berelasi dengan sering berdiskusi agar timbul rasa menghormati dan menghargai di antara anak didik saya Bu. Kemudian melakukan pendekatan personal kepada mereka agar mereka lebih terbuka sehingga mereka merasa tidak diperlakukan tidak adil. Mereka merasa mereka diperlakukan sama, seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu, dengan menerapkan KSE diantaranya kesadaran diri dan keterampilan berelasi yang akan menimbulkan sikap rasa hormat dan saling menyayangi ya Bu ya. Ya Bu. Baik Bu, kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Secepatnya Bu, karena saya ingin perilaku anak-anak didik saya itu berubah Bu dengan jadi keadaan kelas kami bisa menjadi nyaman Bu, seperti itu Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Maksud saya yang Ibu terapkan nanti. Jadi komitmen saya Bu, setiap pagi nanti saya akan mengingatkan secara terus-menerus konsisten kepada anak didik saya tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat, yang mereka sepakati. Kemudian saya juga akan konsisten dalam menerapkan KSE dalam pembelajaran saya dan sampai terlihat perubahan yang baik pada perilaku anak didik saya. Terus siapa yang akan Ibu libatkan untuk menerapkan komitmen dari yang akan Ibu jalankan ini? Jadi yang pertama mungkin kepala sekolah Bu, saya butuh kolaborasi dari kepala sekolah, juga dari rekan sejawat terutama yang masuk ke kelas saya, dan yang paling utama mungkin saya akan melibatkan guru agama Bu. Ya, saling berkolaborasi itu sangat baik ya Bu ya, untuk hasil yang juga sangat baik untuk kita.
Oke Ibu, kemudian saya mau bertanya lagi Bu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu ambil untuk kedepannya? Jadi Bu, saya akan melakukan menjalin komunikasi yang baik dengan murid-murid saya Bu, agar mereka lebih terbuka kepada saya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk memberikan bimbingan kepada murid-murid saya Bu. Bagus sekali rencana Ibu ini. Saya sangat mengapresiasi. Baik Bu Fauziah, dari perbincangan kita ini, apa yang ingin Ibu simpulkan? Untuk yang pertama yang dapat saya simpulkan dari perbincangan kita ini Bu, mengubah perilaku murid saya, maka saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan murid-murid saya, kemudian mengingatkan mereka tentang bahaya pembulian, dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, serta konsisten dalam menerapkan KSE di dalam pembelajaran saya Bu, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berarti untuk kedepannya agar murid memiliki perilaku yang baik dan tidak melakukan pembulian lagi Bu, berarti Ibu akan menerapkan yang namanya keyakinan kelas itu, baru berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru-guru yang masuk di kelas Ibu ya Bu ya. Keren sekali semuanya itu Bu, rencana Ibu. Sekarang Bu, saya mau tanya Ibu, dari perbincangan yang telah kita lakukan ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lega loh Bu, bincang-bincang Ibu kepada Ibu. Saya merasa bahwa saya bisa menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi gitu Bu. Syukurlah kalau begitu Ibu. Menurut saya perbincangan kita ini sungguh luar biasa ya Bu ya. Semangat ya Bu ya di dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, terima kasih loh Bu Santi atas waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Baik Bu, apakah masih ada yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Tidak Bu, saya rasa cukup Ibu. Oke Bu, saya juga mau masuk ke kelas 7 nanti ya Bu ya. Sampai jumpa ya Bu ya. Tapi sebelumnya Bu, saya juga mau mendengar apa nanti hasil dari yang sudah Ibu terapkan ini. Baik Bu Santi, nanti kita boleh berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Santi. Oke Bu, dah. Selamat siang Ibu Santi. Siang Ibu. Oke, sudah selesai coachingnya kan Ibu? Sudah Bu. Saya ingin tahu gimana tadi proses coachingnya Bu, dan gimana perasaan Ibu setelah coaching itu selesai? Bu, tadi proses coachingnya Bu, saya rasa sangat seru ya Bu ya. Dan perasaan saya sangat senang Bu ketika saya dapat coaching dengan coachnya, dan coach itu dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, ada sedikit pertanyaan ya Bu. Iya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oh, pada saat proses coaching itu, indikator yang saya dapatkan adalah saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga coachingnya itu Bu, dia dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, berarti dengan pertanyaan yang berbobot bisa memberikan solusi ya Bu ya? Iya. Oke, yang kedua Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu dikembangkan setelah coaching hari ini? Yang ingin Ibu kembangkan? Oh, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah Bu, saya ingin seperti kita tahu ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengar dengan baik ya Bu ya, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu, yang ingin saya kembangkan adalah sepertinya Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana jika saya memberikan pertanyaan demi pertanyaan yang berbobot, membuat coach ini Bu, dia akan menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga dia akan lebih terbuka lagi Bu, sehingga solusi dari permasalahan itu dapat kita capai. Oke Bu, saya pun tadi menyaksikan sangat mantap ya Bu yang Ibu lakukan, karena Ibu menggunakan dengan Tirta Bu. Oke Bu, saya kira sudah cukup. Nanti ya kalau ada waktu Bu, kita bertemu lagi untuk melakukan coaching ya Bu, bertukar pikiran seperti itu. Boleh ya Bu? Oke Bu, terima kasih Ibu Lena yang sudah memberikan kepada saya kesempatan juga untuk bincang-bincang kita ini sudah berjalan dengan baik. Oke Bu, saya juga mau ada urusan ke dinas sebentar. Sampai jumpa ya Ibu Lena. Oke, terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu.